Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur. Mengucap syukur Tuhan, karena Engkau memberikan kepada kami benih yang daripada-Mu Tuhan. Engkau yang adalah kasih, benih-Mu Engkau berikan kepada kami, membuat kami bisa melambung tinggi dengan kekuatan yang dari Roh-Mu Tuhan. Engkau membawa kami untuk kami naik lebih tinggi Tuhan, dan kami hanya menuju kepada-Mu Tuhan. Tolong kami Tuhan, biarlah Engkau terus memenuhkan kami dengan urapan-Mu Tuhan, dengan Roh-Mu Tuhan. Engkau membuat kami menjadi hidup, dan kami mau bersama dengan Engkau senantiasa Tuhan, di dalam menjalani setiap jalan-jalan yang harus kami lalui. Terpuji akan nama-Mu Tuhan, firman hidup yang jadi manusia. Di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur. Amin. Shalom saudara-saudara. Ibrani 12 ayat 1. Karena kita mempunyai banyak saksi, bagaikan awan yang mengelilingi kita, marilah kita menanggalkan semua beban dan dosa yang begitu merintangi kita, dan berlomba dengan tekun dalam perlombaan yang diwajibkan bagi kita. Nah, ada satu perlombaan yang mau tidak mau kita harus lewati. Ingat, kita cuma berlomba, jadi kita harus sampai kepada satu tujuan ya. Di dalam kita menjalani perlombaan itu, kita akan melihat kanan kiri gitu ya. Kita lihat kanan kiri, ada hal-hal yang akan membuat kita beralih fokus kita gitu ya, kita menoleh gitu ya. Tapi kita senantiasa ingat, kita harus memandang akan ke depan menuju kepada tujuan. Untuk menjalani itu kita membutuhkan kekuatan, stamina roh yang dari Tuhan, untuk kita dapat menjadi pemenang di garis akhir, pada garis akhir ya. Waktu kita melihat, waktu kita dalam perjalanan perlombaan itu, kita akan melihat akan hal-hal keadaan gitu ya. Jadi melewati keadaan-keadaan. Nah, kita nih jangan terpaku pada keadaan di mana kita itu merasa jadi lemah, jadi enggak semangat lagi gitu ya. Tapi kita harus senantiasa belajar melihat yang terbaik dari setiap keadaan yang tidak menyenangkan. Belajar melihat yang terbaik dari setiap keadaan yang tidak menyenangkan. Kan kita keadaan-keadaan yang tidak menyenangkan, tapi kita lihat yang terbaik dari hal itu. Pasti ada. Kita selalu berpikir bahwa semua mendatangkan kebaikan, semua mendatangkan kebaikan, seperti itu ya. Sebagai manusia lama yang dulu, kita manusia lama, buah-buah roh kita tentu tidak menyenangkan bagi orang lain, tidak jadi berkat ya. Tapi kita yang sudah terima Yesus, kita punya benih yang dari Yesus. Kita harus menghasilkan roh, bukan daging lagi. Manusia lama kita daging, tapi manusia kita ciptaan baru adalah roh. Roh itu menghidupkannya. Nah, kita harus tahu bahwa hidup kita harus menghasilkan buah roh, bukan buah kedagingan. Kita lihat ke 9 buah roh terlebih dahulu. Galatia 5 ayat 22 sampai 23. Nah, ini harus dipandang sebagai kekuatan yang harus ada dalam hidup kita. Harus ada saudara. Harus ada buah roh dalam hidup kita. Tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Tidak ada hukum yang menentang hal-hal itu. Di sini diperkatakan. Nah, kita lihat ya, kalau kita, buah roh itu dari dalam keluar, dari dalam keluar, bukan jadi karena buah roh, jadi roh kan di dalamnya, buah roh, jadi yang harus yang dari dalam keluar, bisa dirasakan oleh orang lain, jadi
bisa dilihat oleh orang lain juga gitu ya. Orang lain akan dapat melihat bahwa oh ini orang Kristen, seperti itu saudara. Itu misalnya ya, coba kita lihat dalam yang pertama ya, kasih. Kita tahu Allah adalah kasih. Allah adalah kasih. Allah, karakter Allah itu kasih, dan kita tahu kasih tidak pernah gagal. Kasih tidak pernah gagal. Karena kasih itu tidak mementingkan diri sendiri. Ada di 1 Korintus 13 kalau nggak salah ya. Tidak mementingkan diri sendiri, otomatis tidak mudah marah. Otomatis kita sabar menutupi segala kesalahan, ya, sabar menanggung segala sesuatu ya. Otomatis juga kasih itu menuntut pengorbanan dari kita. Maksudnya mau tidak mau kita ngalamin, kalau kita mengasihi seseorang, pasti ada hal-hal yang perlu dikorbankan dari kita, misalnya perasaan gitu. Kita mengasihi seorang, jangan jauh-jauh, jangan jauh-jauh. Kita mengasihi suami kita misalnya, suami kita juga pasti ada kekurangannya kan, seperti kita juga ada kekurangannya. Di dalam kita, karena kita mengasihi, kekurangannya dia mau tidak mau kita terima, ya, mau tidak mau kita terima. Misal kalau kita di dalam satu lingkungan pelayanan, tidak semua orang punya hal-hal yang lebih, pasti ada kekurangannya. Nah, karena kita mengasihi, kita juga belajar menerima kekurangan sesama pelayan-pelayan kita. Kalau enggak bisa nyatu gitu ya. Seperti itu misalnya ya. Nah, saya ingat waktu saya melahirkan, itu kan di rumah sakit Katolik, di rumah sakit Katolik itu Panti Abdi Dharma, selalu datangin sama pastor. Waktu itu saya belum lahir baru. Pastornya datang mendoakan gitu ya. Pastor yang ngomong gini, saya ingat aja, biarlah kasih Tuhan, coba Kolose 3 ayat 14. Kasih Tuhan ini yang mengikat gitu ya. Mengikat dan menyempurnakan daripada suami istri gitu ya. Kolose 3 ayat 14. Dan di atas semuanya itu kenakanlah kasih sebagai pengikat yang mempersatukan dan menyempurnakan. Jadi si bayi itu, waktu saya di situ pastornya ngomong, bayi itu adalah kasih daripada kalian berdua. Itu mempersatukan dan menyempurnakan. Tak ingat-ingat, mempersatukan, menyempurnakan, iya juga. Ya bukan iya juga, memang firmannya. Memang firman. Jadi pada waktu saya jengkel, saya marah, otomatis kan perkawinan sampai di bawah 10 tahun kan masih ada gelombang-gelombang. Ya sampai sekarang lah masih ada gelombang-gelombang. Nah di situ saya ingat, kasih mempersatukan, menyempurnakan, kasih sesatukan. Jadi harus belajar menerima, dia juga harus belajar menerima saya dong. Karena yang mengikat apa? Ini anak ini yang mengikat gitu. Seperti itu, contohnya itu sih. Terus kalau kita dipercayakan satu pesannya ini untuk menutupi segala sesuatu. Di situ kan ada kasih adalah menutupi segala sesuatu. Dipercayakan pesan dari seseorang. Saya cuma cerita sama kamu ya. Udah nggak usah cerita sama orang itu. Misal seorang tua ya. Orang tua pesan kepada anak atau mantu gitu ya. Dengan pesan, tidak usah ngomong lagi, tapi kamu tahu, saya simpen. Otomatis kan kita nyimpen kan? Kalau saya ngomong, pasti akan terjadi keributan. Nah, menutupi segala sesuatu, contohnya itu, jadi nggak bikin ribut gitu ya. Nah, terus kita lihat lagi ya, yang kedua, sukacita dari Tuhan. Saya senang kalau ada lagu The Joy of the Lord is my thing. The joy of the Lord. Sukacita yang dari Tuhan. Ada orang-orang yang bilang begini sama saya, Taci kan ngomong, kita nih harus bersukacita, tapi sukacitanya bukan dari Tuhan. Sukacitanya dengan cara yang orang lain, yang orang dunia lakukan. Misal dengan beramai-ramai pergi kemana gitu ya, makan bersama gitu tuh. Itu sekedar kalau saya bilang, kalau saya bilang seperti itu gitu ya.
Senang-senang kan katanya itu sukacita dalam hati saya bukan sukacita itu, tapi udahlah nggak mau banyak omong, pikir nggak ngerti dia ya. Sukacita yang dari Tuhan itu sukacita yang dari dalam, buah roh dari dalam keluar sukacita itu ya. Karena kalau ada sukacita yang hilang membuat kita nih cepat emosi, otomatis kan cepat emosi, cepat marah, wis kacau lah pokoknya, kacau balau lah. Jadi kalau sukacita kita hilang. Tapi kalau kita ada sukacita dari Tuhan itu menyembuhkan kesakitan kita, sakit hati kita, kepahitan kita, jengkelnya kita. Begitu kita terima sukacita dari Tuhan, hilanglah yang nggak enak gitu, yang nggak enak. Makanya waktu ada Holy Laughter bagus juga, karena orang ngalami kebebasan. Seperti kemarin seorang cerita gitu ya, setelah didoakan maka mukanya jadi cerah, padang gitu ya. Pikir-pikir iya, karena sudah terima sukacita yang dari Tuhan, sudah terima kebebasan yang dari Tuhan. Kita lihat Nehemia 8 ayat 10b. Yang 10b ya, 8 ayat 10b ini ngomong gini. Sukacita Tuhan adalah perlindunganku, ayat berapa ya itu ya? Nehemia 8 ayat 10b. Coba lihat nomor 9. 11 coba. Nah, jangan kamu bersusah hati, sebab sukacita karena Tuhan itulah perlindunganmu. Sukacita yang dari Tuhan itu perlindunganmu. Kita kalau dengar orang ngomong gitu ya, dia menghasut-hasut perang. Maksudnya menghasut-hasut perang nih, bikin bentrok si A sama si B gitu ya, bikin bentrok. Kita tahu, waduh hati ini gak enak, bisa bikin bentrok kita. Nah kita harus minta, Tuhan beri aku sukacita, supaya kita nggak terpengaruh. Jadi dalam perjalanan kita menuju tujuan, ada hal-hal yang bikin kita udahlah putus asa, wis lah gitu tuh, nyerah gitu tuh. Jangan, karena itu baru perjalanan. Selalu lihat keadaan yang terbaik yang Tuhan izinkan menimpa kita, selalu. Jadi kita nanti tahu, oh maksudnya orang itu gimana. Maksudnya orang itu gimana gitu, kita ngertiin gitu, supaya kita bisa nyampai ke pemenang garis akhir ya. Setelah di garis akhir kita tetap menang. Ingat. Terus damai sejahtera. Nah, damai sejahtera ini ketenangan dan percaya. Itu Yesaya 30 ayat 15. Yesaya 30 ayat 15. Sebab beginilah firman Tuhan Allah yang Maha Kudus Allah Israel. Dengan bertobat dan tinggal diam, kamu akan diselamatkan. Dalam tinggal tenang dan percaya terletak kekuatanmu. Tinggal tenang dan percaya, itu bikin tentrem hati. Ada seseorang cerita, orang Gracia juga, dulu di Gracia. Sekarang udah pindah keluar kota. Nah dia bilang ke saya gitu, saya habis salaman sama budak. Nah, terus dianya bilang, katanya, setelah saya salaman, katanya, saya ngerasa hati saya damai. Kamu emang ada masalah tak? Saya tanya gitu. Ya pokoknya hati saya damai setelah bersalaman. Oh berarti dia penuh dengan damai. Jadi saudara ramai-ramailah bersalaman. Ya. Nah, terus lihat Roma 16 ayat 20. Kenapa harus ada damai sejahtera? Karena Roma 16 ayat 20 ngomongin, semoga Allah sumber damai sejahtera segera akan menghancurkan iblis di bawah kakimu. Kasih karunia Yesus Tuhan kita menyertai kamu. Kalau dalam doa perang kita ribut, kepengen yang satu lebih tinggi dari yang lain, atau kepengen yang satu tahu ini, yang satu ini, tapi berlawanan atau enggak itu. Nah kita harus hati-hati. Di sini iblis mulai memecah belah kita. Beri damai sejahtera-Mu Tuhan, supaya kita bisa tetap nyatu, nggak boleh terpecah ya. Nah damai ini membuat kita kuat, tidak goyah oleh pikiran apapun. Kan kita kalau dengar sesuatu, waduh hati ini nggak enak nih.
Terus mulai kesiksa nih pikirannya, mulai negatif gitu ya. Terus ada hal-hal yang menuduh kita. Nah, kita harus tahu, kita butuh damai sejahtera yang dari Tuhan. Kita minta Tuhan penuhkan kita dengan damai sejahtera-Mu, karena tanpa damai sejahtera kita akan mengatakan dan melakukan hal-hal yang tidak rohani. Otomatis karena tidak ada damai sejahtera, kita mulai dikuasai nafsu. Dikuasai nafsu, kita mulai meluapkan isi hati kita dengan seenaknya tanpa berpikir panjang. Membuat orang lain bisa terluka. Ya, jangan sampai itu. Kesabaran. Kesabaran adalah kekuatan untuk menanggung segala sesuatu. Tabah. Kita sabar ngadepin orang itu, kita sabar. Kita harus tabah. Kita tolak semua sakit hati kita. Tolak semua kepengen marah. Tolak semua kepengen, misalnya kita dengar sesuatu, kitanya enggak sabar. Wis lah, berhenti. Apa ya bahasa Cirebon? Putung ya? Ya, pundung. Itu ya. Nah, tolak itu semua. Karena ketidaksabaran. Ketidaksabaran itu akan menghasilkan banyak hal-hal yang merugikan. Jadi belajar untuk ngerem. Remnya harus pakem, saudara. Begitu pengen direm. Contohnya nih, ya, dimarahi sekali. Kaget kan? Saya dimarahi sekali. Aduh, nggak enak nih. Aduh, gitu. Dimarahi 2 kali kita ngomong aduh. Gitu. Dimarahi 3 kali. Aduh. Dimarahi ke-4 kalinya. Haleluya, senyum, kata Ibu Gatlan. Haleluya dan senyum. Jadi kita harus belajar sabar, ya sabar. Karena kesabaran itu melebihi seorang pahlawan. Kata Amsal 16 ayat 32a bilang begini, orang yang sabar melebihi seorang pahlawan. Seorang pahlawan melebihi kalau kita sabar. Orang yang menguasai dirinya melebihi orang yang merebut kota, itu yang nanti yang menguasai diri ya. Jadi kita nih harus belajar sabar. Orang sabar panjang umur apa kata orang-orang tua gitu ya. Terus kemurahan. Yang kelima, kemurahan. Kemurahan itu berlaku sangat ramah gitu ya, berlaku sangat ramah gitu. Jadi bukan istilah sereseh. Jadi sereseh, bahasa Cirebon sereseh ya. Ramahnya tuh bukan berarti sereseh. Jadi kemurahan itu berarti sangat ramah. Jadi ya termasuk sabar juga, ya nerima, ya paham gitu ya. Bersikap luas ya, memahami orang lain. Paham itu lebih dari mengerti. Tapi pengen tahu paham, Ibu Nani pernah ngebahas tentang pahamnya Bu Nani. Nah, tanyalah sama Ibu Nani persisnya, saya nggak kebet dulu. Paham gitu, wis pokoknya gimana gitu, nanti Ibu Nani bilang. Tadi udah ya, yang ini, yang kemurahan. Terus kebaikannya, kebaikan itu pengen melakukan yang benar, Jadi kalau pengen melakukan yang benar, mempertimbangkan, ditimbang-timbang. Setiap perkataan dan perbuatan kita ini ditimbang sebelum kita deketi orang lain. Kita kan mau deketin orang itu, pengen ngobrol, kita harus tahu dulu orangnya model apa. Lagi hari Selasa, lagi ibadah. Saya kan asyir, saya duduk situ. Ada orang terus saya bilang sama sebelah saya, awas itu. Terus diawasi kan? Diawasi. Terus saya lapor, terus bilang ini, terus yang terima laporan saya bilang gini, tanyain namanya. Waduh, orang suruh nanyain namanya, saya nggak berani nanyain namanya. Terus caranya gimana ya? Nggak lama kemudian Lucky keluar. Si kembarnya ke situ. Saya kejar si kembarnya, soalnya Lucky-nya nggak keluar. Orang yang saya tanda kutip itu masuk ke WC, lama sekali ke toilet, terus keluar, duduk, masuk lagi. Jadi sayanya makin begini kan. Nah, itu yang tapi kalau saya nanya siapa nama kamu, dadak nggak enak juga ya. Kan orang baru masih tanya itu, nanya nama gitu. Jadi udahlah, saya nggak nanya nama, saya cuma foto-foto ke teman saya.
dia foto dari samping, terus dikirim gitu ya, udah dikirim. Oh itu tuh orang ini dikasih tahu. Oh ya udahlah, pokoknya saya cuma lapor, soalnya saya jadi asir waktu itu ya. Nah, jadi kita sebelum mendekati orang lain, ya kita nih harus mikir perkataan, perbuatan kitanya ini harus ditujukan kepada kebaikan bagi orang lain. Jangan seenaknya aja, nanya asal aja. Misalnya ada satu kejadian lucu sekali. Begini, suatu ketika masuk ke satu rumah makan, bertemulah di rumah, memang orang polos ya kalau ngomong, bertemulah di rumah makan itu seseorang. Terus ngedekati orang itu, dia bilang, kayaknya ada sesuatu yang baru ya dari kamu, kata dia itu. Ya orang yang ditanya ini kan malu kan, ada apa gitu. Iya loh. Terus akhirnya dia ngomong, ya saya habis operasi gitu. Dia kasih tahu. Itu kan enggak etis, menurut saya enggak etis. Nanyain ada sesuatu yang lain loh, kamu tuh ya masih tanyain begitu orangnya langsung gitu ya, kan enggak enak gitu ya. Mesti kita tahu bahwa aduh, buat kebaikan orang itu jangan nanyanya to the point, miringlah sedikit nanti aja kapan-kapan gitu, jangan langsung to the point, ada yang lain dari kamu gitu. Seperti itu, kadang-kadang lucu gitu ya. Nah, kita misalnya kita nih harus belajar membayangkan, kalau kebaikan nih, kita harus belajar membayangkan kalau saya ngomong itu ke orang itu, apakah akibatnya buat orang itu, belajar membayangkan gitu ya. Bagaimanapun juga Allah kita baik, God is so good. Betapa baiknya Tuhan itu, ayatnya saya nggak baca, nggak catat ya. Ada firman yang betapa baiknya Tuhan itu, kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu, kesetiaan. Nah, kesetiaannya, kesetiaan itu satu kekuatan untuk mengalahkan dunia. Apa yang mengalahkan dunia? Iman kita, iman bahwa percaya bahwa Yesus adalah anak Allah. Nah, kesetiaan itu dari dalam. Saya waktu yang lama gitu ya, udah beberapa tahun yang lalu, lama lah pokoknya, udah lama sekali, entah berapa puluh tahun dah. Saya nanya sama Ina, kriteria memilih itu untuk pendoa praise and worship gitu ya. Kamu kok milihnya apanya? Pengen tahu, pengen belajar, kata Ina. Setianya, Pak. Nyari orang setia tuh nggak gampang. Tak pikir-pikir iya, kudu setia orang tuh ya. Mesti kudu harus setia. Tak pikir-pikir iya, setia. Oh, pantesan Ina milih orang itu gitu. Saya, cara pandang sayanya terhadap orang itu beda sama Ina itu. Tapi saya belajar, ini kenapa dipilih orang itu. Inanya ngomong seperti itu, setia Pak. Ya benar-benar. Nah, kesetiaan itu pengenalan dari dalam. Kita nih percaya sama Yesus, iman kita kepada Yesus. Itu kenapa saya bisa setia ke Yesus? Itu karena pengenalan dari dalam. Jadi kalau saudara mengenal Tuhan cuma luarnya aja, kulitnya aja, sekedar dengar, sekedar pengetahuan, itu tidak membuat setia. Karena kalau saudara tidak kenal dari dalam, suatu saat ketika ada orang-orang memberitahukan tentang ini, saudara goyah. Jadi kita setia sama Tuhan harus mengenal Tuhan lebih dalam lagi dan terus lebih dalam lagi. Jadi itu ya iman ya, iman itu harus kita setia. Kelemah lembutan ya, kelemah lembutan itu tidak sama dengan kelemahan, beda ya. Nah, kelemah lembutan itu kalau orang yang lemah lembut, bukan lemah gemulai. Lemah lembut itu menghalangi kita untuk mengucapkan akan apa yang kita rasakan seketika itu juga. Misalnya gini, saya tidak lemah lembut. Ketika saya ngerasakan orang itu ngomong gak enak, gemes, saya balas lagi. Saya balas lagi dengan omongan lagi. Nah itu nggak akan membuat selesai gitu ya. Terus kalau kita mempunyai hati yang lemah lembut, punya buah roh kelemah lembutan, ketika kita menghadapi orang yang lagi marah, kita berdoa, Tuhan saya mengampuni orang itu. Gemes nih. Tuhan saya mengampuni, terus darah naik, makin
dijawab satu kali makin banyak ngomongnya, Tuhan saya mau terus sampai ke ubun-ubun. Kita harus lemah lembut, halangi mulut kita mengucapkan sesuatu yang bikin ribut gitu. Terus kita harus, Tuhan aku mengampuni orang itu, saya tidak mau balas Tuhan, pembalasan itu hakmu, tolong Tuhan, tolong Tuhan, tolong Tuhan, tekapkan mulut ini, tekapkan mulut ini. Belajar untuk kita bisa menghasilkan buah roh kelemah lembutannya. Bukan kalau orang ngalah kan tidak berarti kalah, orang mengalah itu tidak berarti kalah. Orang yang memiliki kelemah lembutan bukan berarti orang itu lemah. Yang terakhir penguasaan diri, Amsal 16 ayat 32b, sekarang yang kayak tadi ya. Orang yang sabar melebihi seorang pahlawan, tadi ya buah roh yang tadi. Terus orang yang menguasai dirinya melebihi orang yang merebut kota. Orang yang tidak menguasai dirinya itu seperti misalnya Esau, kepengen pisan mangan, mesti kudu harus. Saya juga ingat gitu kalau lagi kepengen makan, pengen jauh sekali ya, pengen makan apa gitu ya di sana, jauh dari rumah ya, kita nggak bisa. Kata suami saya, kamu mau tah? Saya nih udah males, sudah mandi, ya sudah nggak jadi, belajar. Nanti saja kalau kelewatan baru beli gitu ya, belajar ya. Kita harus belajar menguasai diri, terutama dalam hal yang kita sukai. Ya kalau yang kita tidak sukai ya wis lah, kayak misalnya cabai pedes nggak usah nanam juga apa-apa karena tidak mempengaruhi kita makan cabai gitu ya. Tapi kita harus tahu penguasaan diri itu kekuatan untuk kita tidak menuruti hati kita sendiri. Terus turutin hati kita nggak bisa ya. Nah, orang yang tidak menguasai diri itu tidak bisa mengontrol hawa nafsu. Dengar apa pengen marah. Lihat sedikit pengen marah, pengen ngomong apa, omong. 5.000 perkataan harus keluar dengan alasan seperti itu. Nah, saudara sendiri ngerti kalau sudah pernah belajar wanita bijak. Itu aja yang saya sharingkan. Tuhan berkati. Firman Tuhan hari ini memberkati saya sekali ya. Karena hari ini saya jadi kurang fokus. Karena mendengar berita tentang Santi yang dibawa pulang sama Tuhan. Saya sampai benar-benar, sedangkan tadi malam terakhir itu jam setengah 11 itu Ike masih ngomong, saya telepon Ike gimana keadaannya, terus dia bilang, Mi ini sekarang mau dibawa ke ICU karena sebetulnya sudah sadar, cuman selesai dioperasi, cuman sudah sadar, cuman karena belum stabil jadi tidak dimasukin ke kamarnya dulu. Oke, terus menurut susternya bagaimana? Gak apa-apa katanya gitu, cuman tekanannya 95/60. Sedangkan dia sebenarnya memang punya tekanan darah rendah. Saya pulang ya Mi, ya sudahlah pulang gak apa-apa. Karena saya sudah doa sebenarnya, Tuhan ini gimana, gak apa-apa. Nah, perkataan gak apa-apa yang saya dengar dari Tuhan itu membuat saya tuh tenang ya. Jadi saya ya juga tidur juga tenang dengan baik gitu. Tiba-tiba kira-kira jam 5:30 gitu telepon lagi, kritis katanya. Loh kok bisa begitu gitu. Dan akhirnya cepat sekali pulang. Itu bikin saya syok beneran. Saya sampai, aduh Tuhan banyak hal aku tak mengerti. Saya bilang gitu. Kok bisa, sedangkan kok saya sampai nggak dikasih tahu Tuhan gitu. Sampai saya nggak bisa apa-apa. Tapi firman Tuhan hari ini, tadi kan dikatakan, kenapa kalau kita masuk kepada tujuan, itu seringkali kita gagal fokus ya, ngelihat sana, ngelihat sini sampai kepada tujuan. Saya datang ke sini kan mau PW, tujuannya mau nyembah Tuhan, tujuannya mau benar-benar menyerahkan hidup sama Tuhan, menyembah Tuhan, memuji Tuhan. Ini pikiran saya tuh nggak fokus saudara tadi itu. Jadi dikit-dikit
bingung ini gimana gitu, karena kan ini anak yatim piatu, ya dapat dikatakan yatim piatu. Adiknya masih di panti rehab. Itu yang bikin saya pikirannya bingung gitu loh. Sampai kurang konsentrasi di dalam menyembah dan memuji Tuhan. Tapi pujian terakhir tadi membuat saya mengatakan, kasih-Mu melingkupi aku. Ya Tuhan, Kau akan terbang tinggi karena kasih Tuhan itu melingkupi dirimu. Itu membuat saya bilang, ya Tuhan, memang banyak perkara yang aku nggak tahu, gitu ya. Tapi aku percaya semua ada di dalam kendali yang daripadamu. Ya. Kita harus tahu persis bahwa tujuannya pasti baik. Ya. Kita harus benar-benar fokus, seluruh buah roh harus diaplikasikan. Supaya benar-benar kita itu bisa dilihat dari orang luar bahwa ada Kristus di dalam diri kita. Kadang-kadang banyak perkara yang kita nggak habis mengerti, kurang bisa memahami akan Tuhan. Tapi kita mau apa, saudara? Kita sebagai anak Tuhan ini mau apa kalau memang sudah harus jalannya begini? Ya sudah, kita harus jalani saja. Waktu dia datang ke saya mau masuk rumah sakit, dia nitip segala sesuatu, nitip ini, nitip nomor-nomor panti rehab dari adiknya. Saya tuh mikir, Santi, kamu ini jangan terlalu seperti ini sih, saya gitu. Kamu percaya Tuhan itu menolong kamu. Iya, tapi saya gak tahu kalau saya mati. Aduh, itu yang bikin saya sekarang ini seperti saya tertuduh gini. Kenapa kamu itu tidak punya kepekaan gitu loh? Kok sudah banyak pesan-pesan begitu kok kamu gak ngeh? Karena pikiran saya gak bakal mati gitu loh. Prinsip saya, hati saya, kerinduan saya, kepengen saya, dia gak mati. Jadi setiap kali dia ngomong A, ngomong B, ngomong C, titip nomor-nomor telepon ya, titip ini, titip itu, titip kunci. Saya bilang, Santi, buat apa kamu nitip-nitip ini? Gitu. Ya saya kan mau ke rumah sakit nanti bagaimana gitu. Jadi tak terima semuanya. Tapi saya gak punya kepikiran sampai akhirnya itu dia masuk rumah sakit dan pulang. Kadang-kadang kita merasakan segala sesuatu itu terlalu tidak masuk akal kita. Ya. Tapi ya belajarlah saudara, dalam menghadapi segala sesuatu benar-benar kita katakan, Tuhan, Thy will be done. Kehendak Tuhan itulah yang terbaik. Sekalipun membuat syok dalam kehidupan kita. Ya. Tetap Tuhan itu baik. Ya. Yuk kita berdoa. Bapa, kami mengucap syukur untuk semuanya ini Tuhan. Sekalipun kami tahu kami kehilangan seorang figur yang namanya Santi, yang setia kepadamu dalam membaca Alkitab, dalam pelayanan, di dalam doa, apapun yang dia sedang keadaannya lemah, tetap dia selalu ingin untuk setia sampai garis akhir. Tuhan, kami tahu dia sudah enak di sana, dia sudah bebas. Oleh karena itu kami minta di dalam nama-Mu, Engkaulah yang menyelesaikan segala sesuatu yang harus diselesaikan di dunia ini ya Tuhan. Biarlah Engkau sendiri yang akan menolong sehingga di dalam segala sesuatu Engkau bekerja mendatangkan kebaikan buat kami semuanya.
Terima kasih untuk kasih setiamu ya Tuhan. Saat ini kami datang di hadapan-Mu, kami tetap mau berdoa buat bangsa dan negara kami ya Tuhan. Kami mau menyerahkan akan bangsa dan negara kami ke dalam tangan-Mu. Biarlah Engkau yang akan mengendalikan bangsa dan negara kami dalam keadaan apapun juga ya Tuhan. Kami percaya bahwa Engkaulah yang akan mengendalikan bangsa dan negara kami. Lepaskan bangsa dan negara kami dari kekacauan Tuhan. Lepaskan bangsa kami dari orang-orang yang ingin menghancurkan akan NKRI ini. Lepaskan Tuhan bangsa kami daripada resesi yang sangat mencengkam seluruh dunia saat ini. Ya Bapa, kami percaya Tuhan, jadikan bangsa Indonesia seperti Elia yang Engkau bedakan. Kami percaya Tuhan, bagimu tidak ada barang yang mustahil untuk Engkau lepaskan negara kami dari segala resesi yang sangat berkepanjangan. Terima kasih untuk kasih setiamu. Kami mau menyerahkan juga Tuhan saat ini mengenai keadaan cuaca saat ini Tuhan, kami berdoa biarlah apapun yang saat ini Kau izinkan terjadi, Engkau berikan pemeliharaan kepada kami. Saat ini kami mau menerima Tuhan akan daya tahan tubuh yang daripadamu, sehingga daya tahan tubuh ini Tuhan menjadi kekuatan bagi tubuh kami, merasuk seluruh sel-sel dalam tubuh kami, merasuk darah kami Tuhan, sehingga kami benar-benar menjadi kuat dan sehat oleh karena anugerah-Mu. Terima kasih untuk kasih setiamu. Kami percaya Tuhan, apapun keadaan kami, ajar kami boleh menguasai diri kami. Terima kasih untuk semuanya. Di dalam nama Tuhan Yesus, mari kita masuk dalam pengurapan. Dalam nama Tuhan Yesus, biarlah pengurapan yang berasal daripadamu, pikiran, hati, jiwa kami semua dikuasai. Mata kami dikuasai oleh pengurapan-Mu, telinga kami dikuasai oleh pengurapan, dan bibir, mulut, serta hati kami dikuasai oleh pengurapan yang dari surga. Sehingga kami dapat melakukan segala sesuatu dengan roh penguasaan diri, buah-buah roh menguasai akan hidup kami. Biarlah tangan kami diurapi. Oleh karena itu, biar tangan kami ini menjadi tangan yang dapat melakukan segala sesuatu dengan terampil, dan semua anugerah dan berkat Tuhan melimpah dalam hidup kami. Apapun yang kami kerjakan, semua pintu-pintu akan terbuka, langit tembaga disingkirkan, bahkan semua berkat akan turun atas kami. Dalam nama Tuhan Yesus, berkati kaki kami ya Tuhan, supaya kaki kami ini dapat berjalan dalam jalan yang Engkau tentukan, untuk kami boleh mencapai destiny kami sepanjang hidup kami. Terima kasih Tuhan, kami serahkan hari ini ke dalam tangan-Mu. Damai, sejahtera dan sukacita-Mu meliputi akan kehidupan kami. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Selamat pagi, Tuhan memberkati saudara semuanya.